اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada petang hari ini meneruskan pelajaran filsafat. Mari kita masuk ke screen untuk mengulang sedikit pembahasan sebelumnya. Terakhir kita sampai di sini tanggal 23 Agustus. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa menurut Mulla Sadra bahwa Syekh Al-Ishraq Suhrawardi, jadi kalau Suhrawardi biasa disebut dengan Syekhul Ishraq, Syekh Al-Ishraq, karena filsafatnya adalah tentang Ishraqiyah. Kalau Ibnu Arabi biasa disebut dengan Syekh Al-Akbar, Syekhul Akbar. Ya, kalau Ibnu Arabi biasa disebut dengan Syekh Al-Akbar. Kalau Suhrawardi Syekh Al-Ishraq. Jadi bahkan Syekh Al-Ishraq Suhrawardi pun tidak mampu menginterpretasikan poin ini ke dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi orang selevel Suhrawardi pun, kan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sepintar-pintarnya kita manusia, kalau bukan manusia suci, bukan ma'sumin, maka otomatis tetap ada celah untuk keliru. Bahkan menurut Mullah Sadra selevel Suhrawardi pun, yang merupakan orang besar dalam filsafat dan juga ulama, tapi tetap menurut Mullah Sadra punya juga kelemahan, yaitu kata-katanya tidak mampu menginterpretasikan poin ini ke dalam pengertian yang sebenarnya, sehingga tetap menjadi bagian dari metafisika esensialistik. Jadi tidak mampu menjelaskan bahwa yang prinsip itu adalah wujud. Bagi Suhrawardi yang prinsip itu adalah kuiditas. Maka disebut dengan esensialistik, karena bagi mereka yang inti itu yang utama adalah esensinya atau kemahiyahnya, bukan wujudnya. Adalah Mullah Sadra yang melakukan transformasi besar metafisika dengan merealisasikan relasi yang sebenarnya antara wujud dan kuiditas, serta menyadari prinsipalitas wujud, asalatul wujud, yang menjadi salah satu pilar utama metafisikanya. Nah, ini yang menarik paragraf ini. Jadi Said Hussein Nasr ini kita sampaikan beliau adalah orang asli Persia. Walaupun dia adalah Said juga, keturunan dari Nabi, tetapi intinya dia adalah orang Persia yang sekarang tinggal di Amerika dan mengajar filsafat di berbagai universitas di Amerika. Artinya bahwa pernyataannya tentang Persia, tentang Iran tentu sangat valid ya, karena dia dari sana. Jadi jika pada saat ini seseorang ingin mempelajari hikmah atau filsafat Islam ataukah teosofi kepada seorang guru tradisional di Persia, di Iran, maka mula-mula dia akan diperkenalkan tentang perbedaan antara prinsipalitas wujud, asalatul wujud, dengan prinsipalitas kuiditas, asalatul mahiyah. Nah, jadi sekarang pun ya kalau orang belajar filsafat di sana dimulai dari sini, startnya dari sini. Jadi membedakan antara prinsipalitas wujud dan prinsipalitas kuiditas. Ya. Jadi saya kira di tempat kita ini kita sudah sampaikan ya bahwa ini sangat mendasar perbedaannya. Makanya dikatakan di sini bahwa kalau orang di Persia, Iran, ingin pertama kali belajar tentang filsafat Islam, terutama hikmah itu lebih kepada teosofi, pertemuan antara teologi dan filsafat. Jadi filsafat dan teosofi, teologi. Kan itu aslinya teologi tersendiri, filsafat tersendiri. Ya. Kalau teologi biasanya dalam Islam disebut dengan ilmu kalam. Ya. Orangnya biasanya sudah mutakallimin. Nah,
Sedangkan kalau hikmah itu biasa diartikan kombinasi atau pertemuan antara filsafat dan ilmu kalam, ataukah filsafat dan teologi, sehingga disebut dengan teosofi. Karena filsafat kan filosofi, jadi teosofi. Ya. Jadi mula-mula dia akan diperkenalkan atau seorang murid akan diperkenalkan tentang perbedaan antara prinsipalitas wujud, ya. Principality of existence, of being. Ya. Asalatul wujud, ingat asal itu artinya prinsip, asal. Jadi ingat kata-kata asal atau asli. Jadi kata-kata bahasa kita di bahasa Melayu, bahasa asal, asli itu dari bahasa Arab. Ya. Aslinya juga artinya apa? Artinya juga artinya akar. Jadi asal itu artinya akar. Akar itu kan mendasar. Ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran kita temukan kata asal itu adalah bisa bermakna asalnya apa? Asal usulnya, ya, kata asal usul. Atau yang kedua adalah akar. Jadi itu adalah akar. Jadi sangat mendasar. Jadi kalau kata-kata asal atau wujud yang menjadi akar. Jadi pohon itu kan yang penting akarnya. Kalau akarnya mati, ya mati pohon itu. Jadi akar, prinsip. Kata asal itu kita bisa temukan di sini nih. Kita bisa temukan di sini. Surat Ibrahim, ayatnya 24. Allah berfirman, Alam tara kaifa, apakah engkau tidak memperhatikan? Kaifa, bagaimana daraballah, Allah membuat masalan perumpamaan. Kalimatan, satu kalimat, satu kata. Taibatan yang suci, jadi kata yang suci, kalimat yang suci. Wah, namanya kalimatan taibatan, ingat kalimat itu adalah manusia dalam Al-Quran. Jadi kalimatan taibatan itu adalah kasyajaratin taibatin. Jadi perumpamaan kalimatan taibatin atau kemanusiaan suci adalah seperti pohon yang suci juga. Ka itu seperti kasyajaratin taibatin. Jadi ingat, ka adalah seperti, dan kalau kalau ka masuk maka otomatis di belakangnya menjadi di kasrah karena ka ini termasuk huruf jar, majrur. Tapi beda dengan ka di sini, kalau ka di sini bukan. Ka di sini memang satu kata, kalimat, ya. Kalau di sini aslinya syajarah, ka-nya tambahan. Kalau ini bukan tambahan, ya. Kalau ka di sini tambahan, jadi aslinya kasyajaratin, ya. Seperti sebuah pohon, thayyibatin yang suci. Asal ini asluha, akarnya. Di kata-kata asal muncul di sini asluha, asalnya, sabitun, kokoh. Jadi akarnya kokoh, asluha sabitun. Nanti yang di atas cabang-cabangnya far'uha, ya. Makanya disebut dengan far'iyah. Kata-kata far'iyah. Jadi wa far'uha fis sama. Dari kata far'iyah muncul kata furu', ya. Dari sini muncul kata usul. Jadi usul dan furu'. Masalah usuliyah dan masalah furu'iyah, kan biasa begitu. Misalnya dalam di Sunni biasa dipelajari kalau salat itu adalah usul, sedangkan kunut adalah furu', itu kalau versi Sunni, ya. Di furu'iyah. Jadi furu' itu cabang-cabang, kalau dia adalah asal. Jadi usul dari kata asal. Usul itu bentuk jamak dari kata asal, ya. Jadi asluha tabitun wa faruha fis sama, dan cabang-cabangnya ke langit, ya. Nah, jadi intinya adalah asal itu dari kata asal itu dari kata asal tadinya. Jadi akarnya, akar dari segala sesuatu itu adalah wujud. Ya. Sedangkan kalau di sini akar dari segala sesuatu adalah kuditas mahiyah. Ya. Jadi harus kita kenal dulu perbedaan antara prinsipalitas wujud atau asalatul wujud dengan prinsipalitas kuditas atau asalatul mahiyah. Ya. Ini kita sudah pelajari dan kita dulu bikin anunya di sini. Ya. Kita bikin dulu ini, ya, tentang kuditas dan wujud. Ya. Kualitas dan wujud. Di sini kita sampaikan kalau yang prinsip adalah kualitas, maka disebut dengan
prinsipalitas ya. Kalau yang prinsip adalah kualitas, namanya prinsipalitas mahia, asalatul mahia. Ya. Dan kalau yang prinsip itu adalah kualitasnya, maka wujud hanyalah merupakan aksiden. Ya. Sedangkan yang kalau prinsip itu adalah wujud, maka kualitasnya aksiden. Ya, seperti ingat. Jadi prinsip kita lawankan dengan aksiden. Prinsip dan aksiden. Ya. Di aksiden adalah kejadian. Prinsip lawan kejadian. Kata kejadian itu datang belakangan, tambahan. Prinsip kualitas, maka wujudnya adalah aksiden. Kalau prinsip adalah wujud, maka kualitasnya aksiden. Nah, seperti ini. Nah, jadi artinya berbeda. Ya. Oleh sebab itulah apa namanya yang dipakai oleh Sandra adalah yang kedua ini, prinsipalitas wujud. Sehingga otomatis kualitas itu hanyalah aksiden, artinya datang belakangan, bukan utama. Ya. Bukan utamanya. Lebih dari itu, selalu disampaikan bahwa bukan hanya Mullah Sadra yang mempercayai asalatul wujud. Jadi bukan hanya Mullah Sadra. Jadi Mullah Sadra bukan pertama kali. Ya. Tetapi juga Ibnu Sina. Ibnu Sina itu lebih duluan. Jadi kalau kita lihat Mullah Sadra dan Ibnu Sina itu beda jauh ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, Ibnu Sina. Ya. Sini Mullah Sadra. Ya. Kita lihat Ibnu Sina ini adalah lahirnya tahun 980 nih. Ya. Ini dia. Ibnu Sina ini lahir tahun 980 ya. Sampai tahun 1037 Masehi. Ya. Jadi berapa ini di sini 57 tahun ya. Di umurnya 57 tahun meninggal. Tapi karyanya masih kita pakai sampai sekarang. Ya, jadi 980 sampai sini kan berarti 57 tahun. Umurnya 57 meninggal tapi karyanya luar biasa ya. Jadi ingat Ibnu Sina 5980. Ya, berarti masih kepala masih 3 digit. Kali ini kan sudah 4 digit ya. Sedangkan kalau Mullah Sadra, Mullah Sadra ya. Nah, Mullah Sadra ini hijriahnya ini adalah Masehinya. Jadi jauh kan ini. Ya kalau Mullah Sadra lahirnya 1572 diperkirakan ya. 1572, meninggalnya 1640 ya. Jadi hampir 70 tahun ya. Ini kan kalau sini 40 tambah di sini kalau kalau dibulatkan 70 kan 70 tahun. Ya berarti 68 tahun. Ini umur 68 tahun tidak terlalu tua juga meninggal. Jadi selisihnya jauh, selisihnya 500 tahun ya. Kita anggap saya 500 tahun. Ya. Jadi selisihnya 500 tahun cukup jauh ya. Nah, jadi kita ulangi lagi. Mulai Ibnu Sina ini tahun 1000, kira-kira gitulah. Kalau Mullah Sadra 1500, jadi selisih 500 tahun. Tapi Mullah Sadra lah yang kemudian mensistematisasi prinsip yang sangat penting ini, yang itu asalatul wujud. Ya. Sementara Surawardi yang kita bicarakan tadi di sini, dan Mirdamat adalah pengikut mazhab asalatul mahiyah. Jadi ini ya. Jadi kita lihat ya, asalatul mahiyah. Jadi asalatul wujud dulu kita lihat ini. Yang kuning ini ya. Ini adalah Mullah Sadra dan Ibnu Sina. Ya. Sedangkan kalau asalatul mahiyah adalah Suhrawardi dan Mirdamat. Ya. Ingat Mirdamat itu gurunya Mullah Sadra ya.
Jadi ingat, Mirdamat gurunya Mullah Sadra. Jadi kita anggap sesaman ya. Sedangkan kalau Surawardi lebih tua sedikit. Mari kita lihat dulu ya di sini. Kita cari satu-satu. Nah, ini kita lihat Suhrawardi ya. Sihabuddin Suhrawardi. Ya, eh, ensiklopedia Indonesia nggak ada ya. Yang ada di sini nih. Jadi ini sekitar sini nih ya. Kalau ini Syekh Syihabuddin Suhrawardi disebut dengan filsuf dan mistikus Persia juga ya. Hidup pada abad ke-12. Jadi ingat Persia juga ini, jadi dulu Persia terkenal. Hidup sekitar abad ke-12 yaitu 1155 1191. Nah, jadi kita artikan ini dengan Ibnu Sina berselisih 150 tahun. Ya, jadi kita sebut saja ini dengan Ibnu Sina berselisih 150 tahun. Jadi Surawardi lebih muda, ya, Surawardi lebih muda 150 tahun. 50 lebih muda maksudnya belakangan, ya. Jadi kalau Ibnu Sina tadi kan tahun 1000-an, ini 1155. Sekarang kita lihat lagi di sini Mirdamat. Mirdamat dalam dari sini adalah Mirdamat. Mirdamat ya. Jadi Mirdamat ini sebutkan saja begini nih ya. Lahirnya tidak disebutkan, ini ada atas nih ya. Emir Damat ini kira-kira lahir ini 1561 ya. Jadi kita lihat kurang lebih sama dengan Mullah Sadra kan ini 1561 ya. Karena gurunya nih dia. Ya. Kemudian kalau Mullah Sadra tadi nih ya 1572 lebih muda Mullah Sadra ya. Kenapa? Karena kan dia murid. Sedangkan Mirdamat adalah guru nih. Jadi tadi Mullah Sadra 1572 lahirnya ya. Ini 1561 jadi berselisih 11 tahun. Jadi gurunya lebih tua 11 tahun. Ya, jadi kira-kira ketika umur 15 tahun Mullah Sadra belajar kepada Mirdamat, atau katakanlah umur 20 tahun, berarti Mirdamat sudah berumur sekitar 30-an tahun. 30-an tahun. Jadi ini adalah Mirdamat. Ya, so dengan Mirdamat yang bernama lengkap Mir Burhan. Maksudnya ini Burhanuddin ya. Burhanuddin. Jadi Burhanuddin Muhammad Bakir Damat. Ya. Jadi kita di sini juga ada juga Ahmad Burhanuddin, anaknya namanya Bakir. Ya. Jadi kita punya di sini juga nama Burhanuddin, anaknya namanya Bakir. Ya. Muhammad Bakir. Nah ini ada Burhanuddin Muhammad Bakir Damat. Ya. Sering disebut oleh kalangan ilmuwan sebagai guru ketiga. Ingat, guru ketiga. Setelah Aristoteles dan Al-Farabi. Jadi Aristoteles itu disebut dengan Al-Mudaris Al-Awwal. Ya. Sedangkan Al-Farabi Mudaris atau Al-Mudaris At-Tani. Ya. Sedangkan Mirdama disebut dengan Al-Mudaris At-Talith, guru yang ketiga. Artinya memang mendedikasikan apa usianya untuk mengajar. Ya, itu dia. Jadi ini adalah Mirdamat. Ia juga dikenal dengan sebutan Sayyidul Afadil. Said Al-Afadil, ya, atau pangeran yang terpelajar. Ia terlahir di lingkungan keluarga yang memiliki keunikan apa? Ini keyakinan agama yang berlainan. Ya. Ia terlahir di lingkungan keluarga yang memiliki keyakinan agama berlainan. Ia dilahirkan di Astrabad, tetapi besar di Mashhad. Di Mashhad. Astrabad asli surah Astrabadia, yang merupakan kota pusat pengajaran di Iran. Di kota inilah ia melahap beragam pemikiran,
termasuk mengkaji secara mendalam pemikiran Ibnu Sina. Jemaah sekalian, dia dikenal sebagai guru ketiga, Al-Mudarris Ats-Tsalits. Tetapi walaupun dikenal sebagai guru ketiga, tetap saja menurut muridnya yaitu Mullah Sadra dia keliru juga kan begitu. Karena Mirdamat tadi mengatakan bahwa yang prinsip adalah kuiditas bersama tadi dengan Surawardi. Jadi ini dua apa namanya? Dua ilmuwan besar. Ya. Jadi kalau kita bagi di sini ya. Ya, jadi kita dari sini. Jadi asalatul wujud ya. Yang pertama dulu ya asalatul mahiyah ya. Ataukah prinsipalitas, ini prinsipalitas kuiditas ya. Nah, tokoh utama di sini ada dua. Yang pertama adalah Suhrawardi ya, Suhrawardi. Pertama. Yang kedua adalah Mirdamat. Ya. Syekh Burhanuddin Mirdamat, Muhammad Bakir Damat. Ya. Kemudian Asalatul Mahiyah. Ya. Dan untuk Asalatul Mahiyah, maaf Asalatul Wujud ya. Untuk Asalatul Wujud, ya. Ataukah prinsipalitas wujud. Ya. Ada dua juga tokohnya ya. Pertama tadi adalah Ibnu Sina, yang kedua Mullah Sadra. Nah, jadi tokoh besar ya. Jadi Syuhrawardi disebut dengan Syekh Al-Ishraq. Ya. Gelarannya besar, Syekhul Ishraq. Ya. Nah, Kamir Damat disebut sebagai Al-Mudaris At-Talis, guru ketiga. Kemudian Ibnu Sina ini disebut sebagai tokoh peripatetik dalam Islam. Ya, disebut dengan Masyaiyah. Ya. Jadi Masyaiyah. Kemudian yang kedua Mullah Sadra. Ya. Mullah Sadra yang biasa dipanggil dengan Al-Muta'allihin. Al-Muta'allihin karena berbicara tentang masalah ketuhanan banyak. Ya, jadi semua punya gelaran-gelaran, tapi ini adalah tokoh besar ya. Tentu banyak yang di sini, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah tokoh utamanya ya. Tokoh utamanya adalah Suhrawardi dan Mirdamat. Kalau prinsipalitas kuiditas ya. Sedangkan Mirdamat. Jadi kita sampaikan bahwa kalau kuiditas berarti apa namanya? Berarti yang nampak oleh panca atau kayak yang dikonsepsi oleh pikirannya. Tentunya kalau kita melihat sesuatu, ya. Kita melihat sesuatu ya, katakanlah misalnya kursi kan begitu ya, kursi, kursi namanya nih ya, ini kursi. Ya, jadi, nah ini adalah ketika kita melihat misalnya kursi di sini, yang dikonsepsi oleh pikiran kita itu kan kursinya. Ingat, yang dikonsepsi oleh pikiran kita adalah kursinya ya. Yang dikonsepsi oleh pikiran kita adalah kursinya ya. Bukan adanya, tapi kursinya yang dikonsepsi. Jadi yang kita bayangkan ini bentuk ini. Kita sebut ini kursi karena bisa didudukin, kan begitu ya. Jadi kita sebut dengan kursi karena bisa didudukin ya. Ini kursi, bisa didudukin ya.
Tidak ada orang bisa duduk di atasnya sini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kursi namanya didudukin. Kamu gitu. Nah, maka kursi ini, ya, jadi kita sebut ini kursi. Kursi. Nah, yang terkonsepsi kita kan kursinya. Ya. Nah, kursi ini sebagai konsepsi aja, terkonsepsi. Terkonsepsi itu yang masuk dalam pikiran kita, sehingga kalau saya menyebutkan kursi, Bapak Ibu pasti ngerti, walaupun tidak lihat ini. Karena di pikiran. Apa itu kursi? Ya bukan meja kamu gitu. Karena bukan meja, bukan lemari, pasti begitu. Kenapa? Karena terkonsepsi. Kursi, ya kursi bukan meja, bukan lemari. Ya, nah, seperti itu. Nah, bagi Mullah Sadra, kursi ini adalah merupakan kejadian saja, kuiditas. Maaf, ya. Dia adalah kejadian aksiden. Apa yang prinsip di sini bukan kursinya, tapi ada yang tidak tertulis. Ya. Jadi sebetulnya ada yang tidak tertulis di sini. Ada sesuatu yang tidak tertulis, ya. Itu kata ada. Ya. Ada kursi atau kursi ada. Bisa di belakang, bisa di depan. Kursi ada atau ada kursi. Jadi sayangnya ini tidak terkonsepsi nih. Ya. Ini tidak terkonsepsi. Nah, ini adalah namanya, inilah yang disebut oleh tadi dengan aksiden. Ya. Karena kursi aksiden, maka yang prinsip adalah adanya, wujudnya. Ya. Kan wujud. Kalau ini yang aksiden, berarti yang prinsip kursinya, berarti adalah kuiditasnya. Jadi, kursi adalah kuiditas. Ya. Jadi saya kira bisa mengerti Pak Bu ya. Karena kata mulasar, kata siapa tadi di sini ya? Kata penulis buku ini yaitu Said Hussein Nasr, bahwa kalau di Persia atau di Iran kita belajar filsafat, yang mula-mula diperkenalkan perbedaan antara asalatul wujud dan asalatul mahiyah. Perbedaan antara prinsipalitas wujud dan prinsipalitas kuiditas. Itu yang pertama kalau di sana. Ya, kalau kita di situ gagal ya susah majunya. Kita belajar aritmatika. Kalau kita sudah tidak bisa bedakan mana tambahan dan perkalian, ya repot masuk aritmatika kan. Kita tidak bisa masuk aljabar. Nah, jadi ini yang pertama dipelajari ya. Jadi apa itu asalatul wujud, apa itu asalatul mahiyah. Ya. Pada akhirnya semua aliran filsafat Islam, pada akhirnya semua aliran filsafat Islam akan dilihat dari sudut pandang ini. Jadi cuma dua itu saja. Ya. Jadi cuma dua saja. Dalam pandangan filsafat Islam cuma dua kemungkinan, entah berada pada ini atau yang ini. Ya. Pada yang warna kuning atau pada warna warna ini, ya warna ungu. Cuma dua kemungkinan. Jadi pada akhirnya semua aliran filsafat Islam akan dilihat dari sudut pandang ini dan akan dikategorikan berdasarkan keduanya. Ya, berdasarkan keduanya. Para hukama itu dari kata hikmah, para ahli hikmah, para ahli teosofi, kontemporer itu yang belakangan ya, juga mengikuti klasifikasi ini. Jadi sekarang pun juga menggunakan begitu. Dengan kebanyakan dari mereka adalah pengikut asalatul wujud. Jadi kita lihat. Kalau yang sekarang ya, kalau yang kontemporer ini hukama kontemporer, maka kebanyakan adalah pengikut asalatul wujud. Jadi kalau hukama kontemporer kebanyakan pengikut asalatul wujud. Dan sebagian kecil di antara mereka seperti Allama Hairi Mazandarani yang merupakan salah seorang komentator terkenal Ibnu Sina dan baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu adalah pengikut mazhab asalatul mahiyah. Jadi ada juga masalah mahiyah tapi tidak banyak. Ini contohnya Hairi, Ayatullah Hairi, Allama Hairi. Ini Allama Hairi terkenal juga. Bukunya juga ada diterjemahkannya. Jadi Allama Hairi ini adalah, ya dia adalah
pengikut Asalatul Mahiyah. Jadi nih ya, Allama Khairi ya. Ya. Jadi merupakan salah seorang komentator terkenal Ibnu Sina. Tapi ingat Ibnu Sina kan adalah Salatul Wujud, tetapi bertentangan dengan Khairi. Dan baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu adalah pengikut mazhab Asalatul Mahiyah. Jadi pengikut Asalatul Mahiyah. Kita lihat di sini poin 28 ini ada nomor 28. Kita lihat di sini. Nih, ya. Semua hakim ya, kata hakim di sini ahli hikmah ya, bukan hakim di pengadilan. Jadi semua hakim maksudnya semua ahli filsafat Persia merupakan pengikut salah satu dari mazhab ini kecuali Syekh Ahsa'i, pendiri mazhab Syaikhi. Dialah satu-satunya tokoh yang berpendapat bahwa seseorang bisa mempercayai prinsipalitas wujud dan prinsipalitas esensi sekaligus. Jadi artinya bahwa semua hakim atau ahli filsafat Persia merupakan pengikut salah satu, ingat, salah satu dari dua tadi, salah satu dari mazhab ini. Ya. Jadi di Iran itu cuma salah satu dari pengikut asalatul wujudkah ataukah pengikut asalatul mahiyakah. Ya. Kecuali ada seorang tokoh namanya Syekh Ahmad Ahsai. Ya. Syekh Ahmad Ahsai yang merupakan pendiri mazhab Syaikhi. Dari kata Syekh Syaikhi. Ya. Jadi dia punya mazhab namanya Syaikhi. Kenapa? Mazhabnya merujuk kepada orangnya. Ya. Dialah satu-satunya tokoh yang berpendapat bahwa seseorang bisa mempercayai prinsipalitas wujud dan prinsipalitas esensi sekaligus gitu. Jadi bisa dua-duanya. Kata Syekh Ahmad Asai. Ketidakmungkinan memegang pendapat seperti ini telah ditunjukkan oleh para pengikut kedua mazhab tersebut. Artinya bahwa pengikut kedua mazhab ini, artinya baik pengikut asalatul wujud ataupun asalatul mahiyah, berpendapat bahwa tidak mungkin kita menganut dua-duanya. Jadi dikatakan ketidakmungkinan memegang pendapat seperti ini, yaitu dua-duanya telah ditunjukkan oleh para pengikut kedua mazhab tersebut. Sudah habis ya. Jadi ini. Jadi kecuali Syekh Ahsai tadinya. Jadi kecuali Syekh Ahmad Ahsai. Ya. Jadi ulangi lagi. Ya, para hukama kontemporer juga mengikuti klasifikasi ini. Yaitu klasifikasi asalatul wujud atau asalatul mahiyah. Dengan kebanyakan dari mereka adalah pengikut asalatul wujud. Kontemporer itu yang belakangan ya 200 tahun terakhir lah. Ya. Jadi kebanyakannya mengikuti asalatul wujud. Ya. Dan sebagian kecil saja di antara mereka yang mengikuti asalatul mahiyah. Yang kecil itu atau yang sedikit itu di antaranya adalah Allamah Hairi Mazandarani yang merupakan salah seorang komentator terkenal Ibnu Sina dan baru saja meninggal. Kita lihat dulu Hairi Mazandarani, Allamah Hairi. Kita buka lagi satu halaman di sini ya. Allamah Hairi Mazandarani ya. Allamah Hairi Mazandarani. Enggak disebutkan di sini ya. Kita tulis saja dulu ya. Ada ini tidak banyak ya. Allamah Hairi. Saya disuruh Ayatullah ya.
Ini ada sih tapi bukan ya bukan itu ya Suhairi juga. Ya, jadi coba kita lihat di sini. Saya kata Hairi banyak sekali karena kan Hairi kan nama nama daerah ya. Itulah Hairi juga nih. Ya. Siapa di kota Karbala Irak ya itu nama saya. Pasti bukan ini. Said Ali Hussein Hairi jadi bukan ya. Dari Sahrodi nih, ya Mahmud Sahrodi ya. Jadi ini kita bukan ini karena dia bukan Mazandaran. Jadi tidak belum ada di sini ya. Kita belum menemukan jejak di dalam ini YouTube. Allama Hairi Mazandarani. Ketika kita mempelajari teks-teks ahli filsafat, teks-teks asli bukan ahli. Ketika kita mempelajari teks-teks asli filsafat Islam periode awal, kita akan menemukan bahwa memang tidak ada ide perihal prinsipalitas yang dinyatakan secara eksplisitnya. Jadi kalau kita lihat teks-teks awal itu, ya, kita belum melihat perihal prinsipalitas ini secara eksplisit. Suatu penelitian sejarah akan menunjukkan bahwa ide dasar tentang prinsipalitas, entah prinsipalitas wujud ataupun prinsipalitas kuditas, muncul ke permukaan untuk pertama kali di dalam tulisan Mirdama. Jadi waktu itu belum tersistematisasi. Jadi Ibnu Sina pun juga dianggap berpendapat begitu belum sistematis. Jadi kita lihat sini. Jadi nanti muncul dua hal ini yaitu tentang prinsipalitas ya. Tentang prinsipalitas ya. Baik itu prinsipalitas wujud, ya. Baik ini prinsipalitas wujud ataupun prinsipalitas kuditas, ya muncul ke permukaan untuk pertama kali dalam tulisan-tulisan Mirdamat, gurunya tadi Mulla Sadra, ya, yang kemudian menjadi permasalahan utama filsafat Islam sejak periode dinasti Safawi dan setelahnya. Jadi ulangi lagi, nanti muncul pada tulisan-tulisan Mirdamat yang kemudian menjadi permasalahan, maksudnya itu menjadi diskusi hangat, diskusi panas dalam filsafat Islam sejak periode dinasti Safawi dan setelahnya. Ingat dinasti Safawi itu lah yang melahirkan Mullah Sadra juga tadi. Jadi kalau kita antara kita lihat periodenya, kalau kita lihat periode kita sekarang ya, periode kita sekarang ya, kita sekarang di sini nih. Sekarang ini adalah 2000 ya 20-an ya. 2020-an. Kita sebut saja begitu ya. Kemudian di sini adalah periodenya Mullah Sadra atau Kamir Damat ya, Mullah Sadra. Ini adalah tahun 1500-an ya. Ya. Sedangkan sini adalah periodenya Ibnu Sina. Ya, tahun 1000-an. Ya. Ya kita lihat sini ya kita Mullah Sadra di tengah-tengah kita persis ya. Jadi kita lihat di sini Mullah Sadra persis di tengah-tengah kita ya. Ya, jadi persis di tengah-tengah kita. Ya. Kita lihat di sini ya. Ya, ini adalah persis di tengah-tengah. Jaraknya sama, kurang lebih sama ini ya. Ini kurang lebih sama di sini. Jadi kurang lebih sama di sini nih. 2020-an, sekarang di 1500-an. Kan dari sini ke sini kan 1500-an tahun juga ke sini ya. Jadi di sini adalah 1000-an. Nah, bisa kita bulatkan di sini ya menjadi 2000-an aja ya. 2000-an. 2000-an, 1500-an, 1000-an. Jadi pas ini 1500 2000. Jadi antara Ibnu Sina dengan kita itu mulai sadar di tengah-tengah, persis di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi kalau dari Ibnu Sina
ke 500 tahun ada filosof besar. Nah, kalau Mullah Sadra ke sekarang, ya boleh dikatakan ini adalah Imam Khomeini sekarang paling utamanya. Kalau kita anggap begitu. Jadi Ibnu Sina melahirkan nanti 500 tahun Mullah Sadra. Mullah Sadra 500 tahun kemudian saya kira yang paling mencolok sekarang adalah Imam Khomeini ataukah Tabatabai. Ya, seperti itulah. Jadi Tabatabai kan filosof juga. Ya, seperti itu. Jadi kita sebut dua di sini, Imam Khomeini dan Tabatabai. Karena Imam Khomeini, kalau di sini Mullah Sadra, ya, sini Mullah Sadra melahirkan karya, Ibnu Sina melahirkan karya, ya. Maka di sini juga karyanya sangat terkenal selain buku-bukunya adalah juga negara yang disebut dengan wilayatul faqih. Ya. Jadi ini adalah tidak tanggung-tanggung negara, ya. Selain dilahirkan di sini itu Imam Khomeini. Ya. Nah jadi begitulah. Nah sekarang kita lihat lagi di sini dinasti Safawi dulu kita lihat supaya kita bisa tentukan posisi kita. Ya, di sini adalah dinasti Safawi. Dinasti Safawi ya. Proses juga ini ya. Jadi dinasti Safawi ini kalau kita lihat di sini berkuasa di Persia tahun 1501 ya 1501 ya. Ini di sini ada anunya, ada Wikipedia-nya nih ya. Nah, ini dia. Mana ini Safawi ini dia. Safawiyah berkuasa tahun 1501 hingga 1722. Jadi sekitar 200 tahun. Ya. 1722. Nanti dari 1722 ini melahirkan dinasti berikutnya namanya dinasti Qajar. Dinasti Qajar. Dari dinasti Qajar lahirnya nanti dinasti Pahlavi. Dinasti Pahlavi lalu kemudian terakhir ini Qajar nih ya. Nanti kemudian dinasti Pahlavi ya. Kemudian dinasti Pahlavi, dinasti Qajar, kemudian dinasti Pahlavi ya. Pahlavi terakhir dan kemudian sekarang menjadi negara Islam Iran ya seperti itu. Jadi intinya adalah dia mulai berdiri pada tahun 1501. Nah, sedangkan Mullah Sadra tadi kita lihat 1500 sekian ya. Kita lihat sini Mullah Sadra. Mullah Sadra nih. 1572. Jadi 70 tahun dinasti Pahlavi berdiri, kemudian lahirlah seorang tokoh Mullah Sadra. Maka bapak daripada Mullah Sadra adalah seorang gubernur atau seorang tokoh pejabat di dinasti Safawi. Jadi bapaknya atau ayah daripada Mullah Sadra itu adalah seorang tokoh, seorang pejabat di dalam dinasti Safawi. Ya, dinasti Safawi. Saya kira bisa kita bayangkan ya. Kita tahu, jadi dia lahir pada situ nih. Ya. Dinasti Safawiyah berkuasa tahun 1501 hingga 1722. Ya. Setelah itu diganti dengan dinasti Qajar. Ya. Nah, di sini dikatakan pada puncak kejayaannya dinasti Safawi, wilayah Safawi atau wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Luas, luas sekali ya. Ya. Jadi kalau kita lihat sini dinasti Safawi tadinya itu luas sekali ini. Ya. Jadi Iran sekarang, Azerbaijan itu tetangganya Iran. Makanya kan Iran juga itu apa, Azerbaijan juga itu kan Syiah juga ya. Armenia, kalau Armenia ini Kristen ya. Kemudian Irak, ya Syiah. Georgia juga Kristen. Afghanistan, terutama bagian Herat. Kaukasus, dan sebagian Pakistan. Kemudian Turkmenistan dan Turki. Jadi Turki tadinya dimasuk wilayah dinasti Safawi juga. Luar biasa luasnya dulu Safawi. Safawi merupakan salah satu negeri Mesyu Islam. Ya, selain negeri Mesyu itu artinya negeri senjata ya, bahan peledak. Selain dinasti Qajar dan dinasti Pahlavi. Nah, jadi kita sudah lihat dinasti Safawi.
Apa nih? Lihat. Jadi kita ulangi lagi. Jadi pertama kali muncul ke permukaan ini adalah pada tulisan-tulisan Mirdamat, yaitu diskusi tentang prinsipalitas wujud dan prinsipalitas kuditas. Jadi pertama kali pada tulisan-tulisan Mirdamat, yang kemudian menjadi permasalahan utama filsafat Islam sejak periode dinasti Safawi dan setelahnya. Tadi Safawi 1501 mulai, nanti kemudian diteruskan oleh dinasti Qajar. Dinasti Qajar, dinasti Pahlavi, dan sekarang adalah RII, Republik Islam Iran. Para filosof muslim sejak periode dinasti Safawi dan setelahnya mulai membaca perbedaan ini dan mencarinya kembali dalam sejarah filsafat Islam karena nilainya yang sangat penting. Mereka kemudian menginterpretasikan kembali filsafat Islam sesuai dengan doktrin prinsipalitas ini. Jadi filsafat Islam itu kembali ke sini pembahasannya. Jadi mereka kemudian menginterpretasikan kembali filsafat Islam sesuai dengan doktrin prinsipalitas ini. Entah prinsipalitas wujud atau prinsipalitas kuiditas. Asalatul wujud, asalatul mahiyah. Pertanyaan utama yang melandasi cara pandang ini terhadap ontologi, ingat kalau ontologi itu tentang ada. Ontos dan logos artinya ilmu tentang ada, ilmu tentang being. Pertanyaan utama yang melandasi cara pandang ini terhadap ontologi adalah apakah realitas suatu mawujud berasal dari wujudnya ataukah dari kuiditasnya? Ingat. Jadi apakah realitas suatu mawujud berasal seperti kursi tadi kan mawujud, kita adalah mawujud. Apakah realitas suatu mawujud berasal dari wujudnya ataukah kuiditasnya? Jadi ini diskusinya. Jadi apakah realitas suatu mawujud berasal dari wujudnya ataukah dari kuiditasnya? Ingat kata realitas itu adalah hakikatnya. Hakikat suatu mawujud apakah berasal dari wujudnya ataukah berasal dari kuiditasnya? Jadi hakikatnya. Atau dengan kata lain, apakah wujud sebagaimana yang dipredikatkan pada mawujud yang berbeda-beda hanyalah konstruksi mental. Konstruksi mental itu hanya yang dipahami oleh pikiran. Tibari namanya. Tibari adalah konstruksi mental, jiwa. Konstruksi mental belaka. Dan kuiditaslah yang memiliki realitas. Seperti itu. Atau wujudlah yang memiliki realitas dan bahwa kuiditas hanyalah batasan-batasan dari modus partikular wujud yang diabstraksi oleh pikiran. Jadi kuiditas itu hanyalah batasan-batasan. Jadi kita lihat ini diskusinya. Kita kembali ke sini. Pertanyaan utama, pertanyaan mendasarnya yang melandasi cara pandang ini adalah, terutama dalam kaitannya dengan ontologi, adalah apakah realitas suatu mawujud berasal dari wujudnya atau dari kuiditasnya. Atau dengan kata lain, apakah wujud sebagaimana yang dipredikatkan pada mawujud, wujud yang dipredikatkan pada wujud seperti wujud pada kursi tadi, yang berbeda-beda hanyalah konstruksi mental, etibari belaka, dan kuiditaslah yang memiliki realitas. Kalau kita mengatakan bahwa kuiditaslah yang memiliki realitas, berarti kan kita berpendapat asalatul mahiyah. Atau wujudlah memiliki realitas. Berarti kalau kita mengatakan wujudlah memiliki realitas, berarti kita berpendapat tentang asalatul wujud. Jadi itu intinya. Jadi apakah wujud sebagai mana yang dipredikatkan pada mawujud yang berbeda-beda hanyalah konstruksi mental. Berbeda-beda. Hanyalah konstruksi mental atau itibari belaka. Dan kuiditaslah yang memiliki realitas. Kuiditaslah yang memiliki realitas. Atau wujudlah yang memiliki realitas.
Jadi kualitaslah memiliki realitas atau wujudlah memiliki realitas ya. Kita bedakan nih warnanya ya. Ya. Jadi dua, apakah kualitas yang memiliki realitas atau wujud yang memiliki realitas? Ya. Dan bahwa kualitas hanyalah batasan-batasan, kan kualitas tadi yang menyebabkan kursi berbeda dengan meja, kursi berbeda dengan lemari. Kan berarti kursi itu adalah batasan ya, batasan-batasan ya yang merupakan modus partikular. Partikular itu secara khusus. Jadi ketika kita bicara kursi, ya khusus kursi. Bicara meja, ya khusus meja. Dan kenapa kita menyebut meja? Karena ada batasan-batasannya yang berbeda dengan batasan-batasan pada kursi. Ya. Jadi atau wujudlah yang memiliki realitas dan bahwa kualitas hanyalah batasan-batasan dari modus partikular wujud yang diabstraksi oleh pikiran. Nah, ini kita teruskan. Dan bahwa kualitas ya, batasan-batasan yang diabstraksi oleh pikiran. Yang diabstraksi oleh pikiran itu terjadi konsepsi Pak Bu ya. Ya. Itu tadi pertama kali kita melihat kursi. Kursi itu masuk dalam pikiran. Proses tersimpannya kursi dalam pikiran namanya abstraksi. Karena kan jadi begitu masuk dalam pikiran kan menjadi abstrak. Abstrak. Kursi yang konkret kan di luar. Ya, ingat. Kursi yang konkret tadi di sini. Ya ini adalah kursi yang konkret. Ya. Yang di luar sini. Anggaplah ini di luar ada kursi. Jadi diduduki orang ini. Nah, sedangkan dalam pikiran kita itu abstraksi dari sini. Jadi ini konkretnya, yang dipikiran adalah abstraknya. Maka ketika sesuatu dimasukkan dalam pikiran, itu dengan abstraksi. Ya. Jadi kita lihat ada kursi di luar, ada kursi di pikiran. Kita sebut di sini ya. Di kursi ada dua macam. Yang pertama adalah di luar pikiran. Pikiran. Yang kedua adalah di dalam pikiran. Ya. Nah, jadi kursi dua macam, ada di dalam pikiran, ada di luar pikiran. Maaf, ada di luar pikiran, ada di luar pikiran. Yang kita sebut kursi di luar pikiran. Nah, ketika masuk dalam pikiran namanya abstraksi. Jadi inilah ya. Proses masuknya ini ke sini ya ini. Proses masuknya ini ke sini namanya abstraksi ya, ini namanya abstraksi. Ya, kita ulangi dulu abstrak dari kata abstrak. Ini kan konkret ya. Jadi ini adalah abstraksi ya. Kenapa? Karena ini adalah abstrak. Ingat, ini adalah abstrak ya. Yang ini adalah abstrak. Ya, proses mengabstraknya namanya abstraksi. Kalau ini yang konkret, ini konkret. Ya. Kursi di luar pikiran konkret, nyata, kan bisa didudukin. Kursi di dalam pikiran kita kan tidak bisa diduduki. Kenapa? Dia abstrak. Ya. Jadi kita sudah tahu dulu ada namanya konkret, ada abstrak. Konkret ya ada, nyata. Abstrak hanya di dalam pikiran. Nah, biasanya sudah dengan ini adalah konkret, ini adalah wujud khariji, wujud di luar. Sedangkan yang abstrak nanti disebut dengan wujud zihni. Jadi nanti disebut dengan zihni. Zihni itu kenapa? Di dalam pikiran. Sedangkan konkret ini adalah karena dia di luar pikiran. Ada bendanya di situ, yang konkret. Jadi ada namanya khariji, ada namanya zihni. Ya. Khariji itu di luar pikiran, ada zihni di dalam pikiran. Ya. Masuknya ini ke sini adalah abstraksi. Jadi kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, itu terjadi proses abstraksi, tersimpan di pikiran kita, sehingga begitu orang berbicara tentang sesuatu, kita tahu. Ya. Kita tahu seperti itu. Contoh misalnya kita paling nyata, namanya abstraksi. Ya. Ya, ini misalnya kita mengambil kata. Kata juga bisa bahasa. Ya. Ini kita bicara bahasa.
bahasa. Katakanlah misalnya kita ambil kata air. Kita mengambil kata air ya. Kata air, nah ini adalah air. Nah ini air ini kan, air ini, tulisan air ini bisa dua konkretnya. Ya, tergantung bahasa apa kamu gitu. Artinya kata air ini adalah terabstraksi dalam pikiran kata air. Tulisan ini air, tulisan kita adalah air. Tapi dari mana abstraksinya? Itulah maknanya. Jadi makna air di sini tergantung daripada konkretnya. Coba, kalau misalnya ya bentuk konkretnya adalah apa namanya, eh, yang diminum, ya cairan yang diminum, yang diminum, ya, ya, maka itu air yang kita bicarakan di sini adalah yang ada di laut, yang ada di apa namanya, yang ada di sumur, kamu gitu. Sedangkan kalau misalnya yang dibicarakan di sini adalah yang dihirup, ya, yang dihirup, sesuatu yang dihirup, dihirup. Untuk kata air di sini adalah udara, kamu gitu. Maka ini dipakai dalam bahasa Melayu, ini pakai bahasa Inggris, kamu gitu. Jadi ini adalah bahasa Melayu, ini adalah bahasa Inggris. Ya. Sama-sama ini air sebagai kata terkonsepsi di pikiran kita sama, abstraksinya sama, tetapi konkretnya di luar berbeda. Ya, kalau ini air dalam pengertian yang di luar ini seperti yang ada di danau, yang ada di laut, nah itu kita sebut dengan apa namanya? Kita sebut dengan air dalam pengertian kita adalah yang disebut dalam bahasa Inggris water, kamu gitu. Sedangkan kalau di sini, ya air di sini, ya yang disebut dalam bahasa Inggris udara, kira-kira gitulah. Udara. Jadi kita sebut dengan udara. Ya. Nah, jadi seperti itu, tulisannya sama. Nah, itu saya proses abstraksi. Jadi abstraksi itu supaya bisa ketahuan di sini kan abstraksi ini. Ya. Ini kan abstraksi. Maka bagaimana maknanya kembali kepada yang konkretnya di luar. Karena di dalam proses ontologi pikiran ini duluan yang terbentuk, baru masuk ke sini. Yang di luar ini namanya adalah khariji, yang ini disebut dengan zihni. Ya. Jadi apa yang dimaksud dalam zihni air ini tergantung dari yang konkret di luar, seperti itu. Kita teruskan lagi. Jadi Suhrawardi adalah salah seorang pembela yang gigih terhadap realitas kuiditas. Jadi Suhrawardi adalah seorang pembela yang gigih terhadap realitas kuiditas. Artinya bahwa yang real itu, yang realitas itu adalah mahianya, bukan wujudnya. Dan bahwa wujud adalah itibari. Jadi bagi Suhrawardi, wujud itu itibari. Ya. Yang realitas adalah kuiditas. Ya. Jadi kita lihat sini. Jadi bagi Suhrawardi, ya, jadi bagi Suhrawardi ini, Suhrawardi, ya, realitas ya adalah kuiditas. Ya. Sedangkan wujud adalah itibari. Ya. Kenatipun dia berbicara tentang cahaya dalam pengertian yang sama dengan yang digunakan Muladhara ketika menjelaskan wujud. Jadi artinya ketika berbicara tentang cahaya, konsep di pikiran, abstraksi, cahaya yang dibicarakan Suhrawardi sama dengan cahaya dipahami oleh Muladhara. Ya, ingat, ketika Suhrawardi bicara cahaya, sama dengan dipahami Muladhara. Tapi ketika memahami apakah cahaya itu adalah apa namanya, aksiden atau bukan, nah itu berbeda. Ya. Bagi Muladhara, cahaya itu aksiden, kamu gitu. Cahaya itu adalah kuiditas. Yang itibari adalah wujudnya. Tapi bagi Suhrawardi, bukan. Ya. Bagi Suhrawardi, yang realitas itu kuiditas. Ya. Wujud hanya itibari saja. Seperti itu. Bisa dimengerti ya, cuma sekalian. Ya. Begitu juga dengan Mirdamat. Ya, Mirdamat ini sama Suhrawardi. Dia percaya bahwa kuiditas atau esensilah yang memiliki realitas, bukan wujud. Ya. Jadi
Kita teruskan. Jadi ini mirip. Jadi kita kasih warna sama. Begitu juga dengan Mirdamat. Dia percaya bahwa kualitas atau esensilah yang memiliki realitas, bukan wujud. Ya. Kedua guru inilah yang telah membangun metafisika esensialitas. Metafisika prinsipalitas mahia, ingat. So, metafisika esensialitas itu metafisika mahia. Yang kemudian dikenal dengan asalatul mahia ini. Di kedua guru inilah, ya, yang tadi kita sudah buat juga di sini. Ya, ya ini dia. Mana? Nah, ini dia. Ya, kedua guru inilah, yaitu yang ini Surawardi dan Mirdamat. Ya. Kalau berkaitan dengan esensialitas ya. Ya. Sedangkan kalau Ibnu Sina dan Mullah Sadra adalah asalatul wujud. Ya. Kedua guru inilah yang telah membangun metafisika esensialitas yang kemudian dikenal dengan asalatul mahya, yaitu Surawardi dan Mirdamat. Ya. Suatu istilah dalam bahasa Persia yang dipredikatkan kepada siapa saja yang mempercayai prinsipalitas kualitas. Ya. Jadi siapa yang percaya dengan prinsipalitas kualitas disebut dengan berpandangan metafisika esensial, esensialistis. Ya. Sedangkan kalau percaya bahwa yang asli adalah wujud, maka disebut dengan metafisika wujud. Ya. Jadi metafisika wujud eksistensialistis dan metafisika esensialistis. Ya. Seperti itu. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang kita pelajari. Jadi saya kira mudah-mudahan tambah paham kita ya. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ya. Ini adalah tanggal 30 Agustus ya. 25. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fi azim Muhammad wa ali ma'ajil para labbaik wa astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks pikiran dalam, pikiran luar tadi, Ustaz, bahawa bolehkah disimpulkan oleh fikiran saya bahawa dalam topik Nur Muhammad tu prinsipal dan Nabi Muhammad yang tubuh zahir tu accidental, maka bolehkah saya mengkonklusikan bahawa Nur Muhammad sebagai prinsipal akan kekal berterusan menebarkan rahmatan lil alamin, sebab ayat Quran mengatakan segalanya akan punah musnah kecuali wajah Allah. Dan ini sisi batin. Sedangkan ini akan berterusan non-stop sampai Imam Mahdi alaihissalam, walaupun tubuh fizikal Muhammad SAW kembali ke dalam bumi, sisi pandangan mata zahir. Beri pencerahan teguran tak? Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi bagus ini ya. Jadi kita lihat di sini. Kita sebut di sisi Al-Quran itu kan disebutkan bahwa sang nabi, kita sebut sang nabi ya. Sang nabi terakhir ya. Karena ini adalah khatamun nabiin terakhir ya. Ya, sang nabi terakhir ya. Punya dua nama. Yang pertama adalah Ahmad. Yang kedua adalah Muhammad. Ya. Nah, kalau kita katakan Muhammad ini adalah wujud luar, kamu gitu, wujud khariji kalau istilah tadi, di luar pikiran tadi kata Pak Nur. Kita sebut dengan wujud khariji, ya. Ini adalah kharijinya. Kita sebut ini sebagai khariji. Ya. Jadi kata kharij ya, keluar, di luar. Ya. Istilah tadi luar pikiran, luar. Kenapa? Karena Muhammad kan ada orangnya, bisa disentuh kan. Ada tubuhnya, ada biologisnya. Yang sedangkan Ahmad ini, ya, kita sebut dengan zihni.
Ini dalam pikiran, ya. Ya, ini. Zihni itu di mental, wujud mental. Namanya wujud zihni, namanya wujud khariji. Nah, kalau kita katakan wujud pikiran itu adalah wujud konseptual, abstraksi daripada Muhammad, ya kira-kira gitu. Nah, dengan demikian kita sudah lihat tadinya, bahwa kalau dia adalah wujud luar, kan berarti dia adalah kualitas. Sedangkan kalau wujud di dalam pikiran, kita sebut tadi dengan realitas. Ya, kita sebut tadi dengan istilah wujud. Ya. Nah, kalau kita bagi dua seperti ini, kata Pak Nur tadi ya, otomatis kita lihat bahwa ketika dia tidak ada lagi di sini, di dunia, dia adalah Ahmad. Atau bisa juga Muhammad ini bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah-ubah. Bisa misalnya menjadi Ali. Ya, ini bisa menjadi Ali di sini. Ya. Bisa menjadi Ali. Ya. Ya. Bisa menjadi Al-Hasan. Ya. Bisa menjadi Hussein. Bisa menjadi Ali bin Hussein. Ya. Ali bin Hussein. Ya. Bisa menjadi Muhammad. Bisa menjadi Muhammad Al-Bakir. Ali Zainal Abidin di sini. Bisa menjadi Muhammad Al-Bakir. Bisa menjadi Ja'far. Ya. Sadiq. Bisa menjadi Musa Al-Kazim. Bisa menjadi Ali Ar-Ridha. Ali Ridha, Imam Ridha. Bisa menjadi Muhammad Taqi Al-Jawad. Taqi Jawad. Ya. Bisa menjadi Ali lagi. Ya. Ali Al-Hadi. Ya. Bisa jadi lagi Hasan. Ya. Bisa jadi Muhammad. Ya. Muhammad Al-Muntazar. Ya. Jadi kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lah. Nah, bisa kita sebut ini semuanya adalah wujud luar. Kita bisa menyebut ini semuanya adalah wujud luar ini. Wujud luarnya bisa berubah-ubah tadi Muhammad ini wujud luar. Kita sebut ini dengan wujud luar ya. Wujud luar ya. Wujud luar. Luar. Ya. Ini wujud luar. Nah, kalau begitu mana wujud dalamnya Ahmadnya? Nah, mereka adalah Ahmad sebetulnya. Jadi di dalamnya ini adalah Ahmad. Jadi bisa dikatakan bahwa di dalamnya ini yang kita sebut ini adalah, tetapi di dalamnya ada satu wujud yang sama. Ya. Jadi di dalamnya itu ada wujud yang sama. Ya, anggaplah kita bikin satu lagi di sini, nempel di sini. Ya. Nah, ini adalah, ya ini nempel. Ini adalah Ahmad sebagai wujud dalam. Ahmad, ya. Ahmad sebagai wujud dalam, ya. Sebagai wujud ya, dalam. Dalam pikiran maksudnya. Nah, bisa begitu. Jadi oleh sebab itulah Dimas Kaisar Bahagia menolak ini ya. Menolak Muhammad, hakikatnya juga menolak Ahmad. Menolak ini. Ya. Jadi kalau kita tolak yang 12 ini, hakikatnya menolak Muhammad. Ya. Makanya kalau kita bersalawat kepada Muhammad, bersalawat kepada mereka disebutkan wa ali Muhammad kan gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Karena ini adalah Muhammad, ini adalah ali Muhammad, tapi isinya sama. Ahmad. Ya dari sisi Ahmad sama dengan yang ada di sini, sama dengan yang ada di sini semuanya. Kualifikasinya sama. Seperti itu. Ya. Dengan demikian, secara esensial khariji yang kita tunggu adalah Muhammad bin Hasan al-Ashkari, al-Mahdi al-Muntazar, ajalallahu farajah syarif, tapi hakikatnya yang kita tunggu kembali adalah Ahmad. Bisa dimengerti jemaah sekalian. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini menarik ini untuk dipakai. Nah, makanya untuk membicarakan dua-duanya ini, Muhammad dan Ahmad, atau ini, Ahmad dan Muhammad, di dalam Al-Quran
Kalau dua-duanya berarti tidak disebutkan namanya, tapi digunakan kata ka. Ya. Nah, menggunakan kata ka nanti di sini. Jadi supaya mencakup ini dan ini, menggunakan kata ka, yaitu ka. Ya. Menggunakan kata ka. Ya. Atau anta. Kalau disebutkan secara khusus Muhammad berarti di sini, Ahmad di sini. Ya. Jadi dalam Al-Quran ada kata Ahmad, ada kata Muhammad. Tapi ada ka, contohnya ka mana ya? Allah mengatakan wama arsalnaka, itu kan tidak disebut namanya di situ. Ya. Wama arsalnaka, ya. Surat 21. 107. Ya. Wama arsalnaka, ya. Ya. Wama arsalnaka, kayaknya sini, ya. Kan tidak disebutkan, tidak ada kata Muhammad di sini juga tidak ada, ya. Di bawah juga tidak ada, kamu gitu, ya. Jadi sini katakan wama arsalnaka. Nah, kalau dia berbicara menggunakan kata ilayya aku. Qul katakanlah Muhammad, berarti juga katakanlah wahai Ahmad. Tapi yang berbicara kan Muhammad. Ingat, yang berbicara itu Muhammad kan tubuhnya tadi Muhammad. Jadi tentu kita katakanlah Muhammad. Innama hanya saja yuha diwahyukan ilayya kepada saya. Nah, ketika kata ilayya di sini bermakna kepada Ahmad dan Muhammad. Ya. Annama bahasanya ilahukum ilahun wahid. Begitu. Tapi kalau sama dengan kata-kata ka di sini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Tapi kalau dikatakan seperti ini, ya, ya. Kalau dikatakan Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammad adalah utusan Allah. Karena ini bisa dilihat. Muhammad di sini adalah yang nampak tadinya. Yang begitu. Berarti dia adalah yang kelihatan, yang zahir, yang di luar pikiran kita. Muhammad Rasulullah. Ya. Ini Rasul juga, Muhammad. Ini ingat, Muhammad Rasul juga di sini. Coba kita lihat lagi di sini surat 61. Ya. Ayatnya 5 atau 6. Ayat 6 ya. Wa idh qala Isa, ini ayat 6 ya, surat 61 ayat 6. Wa idh qala Isa, dan ingatlah tatkala Isa berkata, Isa bin Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini sungguhnya aku Rasulullah. Rasulullah ilaikum, ini di sini Nabi Isa ya. Rasulullah ilaikum, musaddiqan, membenarkan lima baina yadayya, agama atau ajaran samawi yang ada sebelum saya, yang kitab suci adalah minat Taurat, wa mubashir, tapi sekaligus memberikan kabar gembira, birasulin, bahwa akan ada rasul lagi, ingat, birasulin, akan ada rasul. Ingat tadi Muhammadun Rasulullah, sehingga wa mubashir birasulin, ya'ti, akan datang, mimba di setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, ingat, jadi Ahmad dan Muhammad sama dalam satu kata, yaitu Rasul. Tapi dalam bentuk konsepsi beda. Dalam bentuk realitas berbeda. Kalau berada di luar pikiran, kita sebut dengan Muhammad. Kalau berada dalam pikiran, namanya Ahmad. Ya, seperti itu. Nah, Ahmad inilah yang tadi kita sebut bisa menjelma ke sini. Sini. Ahmad bisa menjelma di sini. Jadi, Muhammad ini karena dia di luar, bisa mati dan hilang di depan kita. Tetapi Ali digantikan oleh Ali. Tapi Ahmad juga. Hasan Ahmad juga. Husain Ahmad juga. Seperti itu. Ya. Ahmad yang menjelma jadi Ali, karena Ahmad Muhammad sudah tidak ada, tapi Ahmad dalam Ali ada. Ahmad dalam Husain ada. Ahmad dalam Husain, Hasan ada, Husain, dan seterusnya. Dan terakhir nanti Ahmad dalam Muhammad. Dia akan ada terus. Ya. Jadi artinya apa? Nabi terakhir benaran, dia akan ada terus sampai akhir zaman. Ya, kalau tidak dalam bentuk Al-Hasan, dia dalam bentuk Al-Husain. Dan nanti akan ada dalam bentuk Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi Al-Muntazar. Seperti itu. Karena ini dikatakan wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad.
akan ada lagi nabi setelahku. Kata-kata min ba'di itu sampai hari zaman. Ya, sampai akhir zaman. Ismu namanya Ahmad. Ya, namanya Ahmad. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian sebagai sudah jelas ya. Bagus percaya. Ada lagi berikutnya? Ada di chatroom, Ustaz. Telah dicaturnya. Mayoritas berpegang pada prinsipalitas wujud ya, berdasarkan informasi dari Syaikhul Nasr tadi, terutama yang filosof ataukah hukama kontemporer tadi, kontemporer ya. Jadi terutama hukama kontemporer. Kecuali tadi Allamah Hairi Al-Mazandarani ya. Sedangkan Allamah Hairi berpegang kepada sebaliknya betul. Soalannya adalah apakah argumen yang dibawa untuk berpegang kepada pandangan tersebut? Ya, pandangan Hairi maksudnya. Ya, kalau Hairi berpandangan seperti tadi, seperti tadi Syuhrawardi, bahwa sesuatu itu disebut sesuatu adalah karena kualitasnya. Kursi disebut kursi karena ininya. Tadi sini kita lihat. Nah, kursi disebut kursi nih. Jadi bagi Hairi, realitas kursi ya ini bukan wujudnya. Dia percaya juga bahwa ada wujudnya. Tetapi realitas sesuatu itu bukan wujudnya kata dia. Tetapi kursinya. Ya gitu. Kita sebut kursi ya karena realitasnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang realitas kursi, ya ini kata dia. Seperti itu. Sedangkan kalau kita tanya misalnya Mullah Sadra, dia tanya, apa itu realitas? Kalau realitas adalah hakikat, nah, tentu bukan ininya, tetapi wujudnya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung. Makanya dikatakan realitas kursi adalah ininya. Ya, realitas kita sebut kursi karena ini. Bukan meja, bukan lemari. Jadi kalau kita bicara tentang realitas kursi, yang ini, bukan yang lain. Ya. Makanya dikatakan realitas sesuatu itu adalah kualitasnya. Karena dengan kualitasnya kita menyebut dia sebagai kursi. Ya. Tapi kalau saya katakan, kalau kita katakan realitas atau hakikat sesuatu itu adalah kursinya, ya terus wujud nomor 2. Berarti nomor 2 kan sesuatu yang sangat mendasar. Nah, gitu. Jadi situlah diskusinya muncul. Makanya tadi ada yang mengambil jalan tengah, yaitu tadi Ahmad Asai tadi, Syekh Ahmad Asai. Kalau begitu dua-duanya aja, kamu gitu. Kita pegang dua-duanya, kira-kira gitulah. Saya kira terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.